Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kemarin kita sudah membahas bab yang ke-97. Ada 2 ayat dan 1 hadis yang sudah kita baca, yaitu babul istikharah wal musyawarah. Bab terkait dengan istikharah dan musyawarah. Malam hari ini kita lanjutkan tema yang baru, bab yang ke-99 gitu ya. Babu istihbabi takdimil yamin. Bab dianjurkannya kita mendahulukan yang kanan fi kulli ma huwa min babit takrim, dalam setiap hal-hal yang dimuliakan atau hal-hal yang untuk dimuliakan, yang baik-baik. Jadi untuk yang baik-baik itu dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan. Kal wudu, seperti kita berwudu, tangannya kanan dahulu, kan begitu. Kaki yang dibasuh kanan dahulu. Artinya itu bagian dari etika. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita membasuh tangan kiri dulu baru kanan, atau kaki kiri dulu baru kanan, itu juga sah. Tapi tidak utama. Yang utama kanan dahulu baru kiri. Wal ghusli, juga ketika kita mandi wajib. Jadi anjurannya ketika mandi wajib itu dimulai dari yang kanan. Kalau kita mandi bagian kanan dulu kita basuh biur, kemudian bagian kiri kita baru basuh, kemudian ratakan semuanya, tengah-tengahnya kita guyur. Ini etika. Tapi tidak beraturan ya, asalkan semua air itu telah membasahi dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka mandi wajib kita itu sudah sah. Tapi kalau kita mulai dari yang kanan-kanan dulu baru yang atau kiri, itu keutamaan. Wat tayammum, dan ketika kita bertayamum sama, tangan kanan dulu baru tangan kiri. Wa labsis tsaubi, ketika kita memakai pakaian. Kalau pakai pakaian ya lengan kanan dulu baru masukkan lengan kiri. Ketika kita pakai celana umpamanya, ya kanan dulu yang dipakaikan, baru setelah itu kiri. Kalau cara berpakaian. Wan na'li, juga ketika memakai sendal. Kita kalau mau pakai sendal, pakai sepatu, itu yang kanan dahulu baru yang kiri. Tadi anjuran, ini etika yang utama, seperti itu. Bukan berarti nanti kalau sebaliknya itu berdosa, sebenarnya juga tidak. Tapi kalau kita ingin melakukan seperti apa yang dilakukan Rasul dengan niat itu, insya Allah ada pahala karena bagian dari keutamaan. Wa dukhulil masjidi, dan ketika kita masuk ke masjid itu juga dianjurkan untuk pakai kaki kanan. Wasiwaki, dan ketika kita bersiwak, siwak itu ya kanan dulu baru kiri. Kalau sikat gigi kanan dulu yang digosok-gosok, baru setelah itu bagian kiri yang kita gosok. Wal iktihali, dan ketika kita bercelak umpamanya, wanita yang bercelak umpamanya atau laki-laki yang bercelak itu yang kanan dulu baru kemudian yang kiri. Wa taklimil azfari, dan memotong kuku itu juga dianjurkan dari kanan dulu. Meskipun penake koyone kiwase kan itu nyekele pada tangan kanan. Tapi ternyata yang dianjurkan kaki tangan kanan dulu yang dipotong. Baru setelah itu memotong bagian yang kiri. Wa qassis syaribi, dan ketika memotong
apa itu kumis. Kalau kumis itu potong yang kanan dulu, baru setelah itu keruk yang kiri atau potong yang kiri. Wanat fil ibti, dan ketika kita mencabut bulu ketiak. Ya, bahasanya ini mencabut, tapi juga bisa memotong, maksudnya di apa itu dipendekkan. Kalau kita ya kita cukur juga ya, cukur yang kanan dulu, baru yang kiri. Wahal kirraksi, dan ketika memotong rambut. Roksun itu sebenarnya kepala, halkun memotong, halkur roksi memotong kepala, tapi yang dimaksud rambut yang ada di dalam kepala. Sama dengan wudhu itu, waru apa itu wamsahu biruusikum, dan usaplah. Ruus itu sebenarnya kepala kalian. Jadi yang diusap itu kepala, maksudnya rambut yang ada di kepala, kecuali yang tidak punya rambut memang benar-benar mengusap kepala. Jadi wamsahu biruusikum, menarik itu. Wamsahu biruusikum, dan usaplah sebagian kepala kalian. Kalau kita rambutnya ketel itu kangelan itu mengusap kepala itu. Yang terusap adalah rambutnya. Yang bisa itu kalau secara tekstual itu sing gundul. Nah, berarti apakah umat Islam harus digundul? Tidak. Ini memahami ayat itu bukan secara tekstual, tapi secara kontekstual. Maksudnya sebagian kepala itu rambut, sebagian rambut kita itu diusap. Nah, itu halqur ra'si, memotong rambut yang ada di kepala. Ini bukan memotong kepala ini. Wassalamu minas sholat, dan salam dari sholat. Karena yang menjadi rukun salam itu satu, yang satu itu sunnah. Jadi kalau kita salam assalamualaikum warahmatullah, kemudian mau salam kedua itu kentut, itu sholatnya tidak batal, sholatnya sudah sah. Karena yang rukun itu yang satu. Nah, ini juga dianjurkan kanan dulu baru kiri. Wal akli wasyurbi, makan dan minum, itu yang kanan dulu baru didahulukan yang kanan dulu, baru yang kiri. Wal musafahah, itu menggunakan tangan yang mengutamakan tangan yang kanan. Kalau makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Juga kita bersalaman mendahulukan tangan kanan, artinya mengutamakan tangan yang kanan. Wastilamil hajaril aswad, dan ketika kita menyentuh hajar aswad. Wal khuruji minal khala, ketika kita keluar dari kamar mandi atau WC atau toilet, ini dianjurkan untuk kanan dahulu. Wal akhdhi wal ata, dan ketika kita mengambil, artinya mengambil itu ada orang yang memberi kita mengambilnya, menerima. Wal ata, atau kita ketika memberi, itu tangan kanan. Baik yang memberi maupun yang menerima hendaknya pakai tangan kanan. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya mimma huwa fi maknahu, yang semakna dengan itu. Artinya yang baik-baik itu dimulai dari yang kanan atau mengutamakan dengan tangan yang kanan. Wa yustahabbu taqdimal yasari, dan dianjurkan untuk mendahulukan yang kiri, fi dziddi dzalika, untuk yang kebalikannya. Kal imtikhati wal busaqi anil yasar, seperti kalau kita beringus, umpamanya ingin mengeluarkan apa itu ingus kita, itu yang kiri dulu baru yang kanan. Wal busaqi, ketika kita meludah, itu dianjurkan ke arah kiri, bukan ke arah kanan. Wa dukhulil khala'i, dan ketika kita masuk toilet kamar mandi, itu dianjurkan untuk tangan apa itu mendahulukan yang kiri. Wal khuruji minal masjidi, dan keluar dari masjid, itu dianjurkan untuk memulai kaki kiri. Wa khalqil khaffi wan na'li wassarawil, atau ketika kita melepas baik itu sepatu atau sendal atau baju atau celana. Wal istinja'i, dan istinja itu dimulai dengan menggunakan tangan yang kiri. Wa fi'lil mustakdzarati
wa asbaha dzalika, dan juga melakukan hal-hal yang dianggap kotor atau yang semisalnya. Maka kalau kita mau buang sampah itu bukan pakai tangan kanan, itu pakai tangan kiri, kan kotor ini. Mau ngambil kotoran kan sampah-sampah itu pakai tangan kiri saja. Mangan nganggo tangan kanan, tapi kalau bangsa nggon sampah-sampah itu pakai tangan kiri. Itu yang kotor-kotor itu kita menggunakan tangan yang kiri, termasuk kalau istinja itu yang kita gunakan tangan kiri bukan tangan kanan kita. Itu. Allah berfirman, ini baru judulnya sudah banyak sekali sudah kita sampaikan tadi. Itu judulnya tadi. Nanti ada beberapa ayat dan cukup banyak hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Seperti dalam firman Allah, wa fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umuqra'u kitabiyah. Dan adapun yang diberikan kitabnya itu, catatannya itu dengan tangan kanannya, maka dia mengucapkan ha umuqra'u kitabiyah. Khudu, ha umu itu khudu. Ambillah, bacalah kitabnya itu, pasti dia akan senang. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Adapun orang-orang yang nanti diberi catatan itu dengan tangan kanan, atau ini kelompok kanan ataupun kelompok kiri. Kelompok kanan itu mereka yang baik-baik, kelompok kiri itu maksudnya mereka yang buruk-buruk perbuatannya. Itu apa itu, memang kanan itu hendaknya untuk yang baik-baik, kiri itu untuk yang kotor-kotor. Maka istilah apa itu kanan dan kiri juga seperti itu. Kalau kanan itu kesannya positif, kalau kiri itu kesannya negatif. Tapi tentunya nanti ada juga kalau sesuatu atau perkara itu khairul umuri ausatuha, yaitu tengah-tengahnya, berada di tengah-tengah. Tidak terlalu ke kanan, juga tidak terlalu ke kiri, tapi berada di tengah-tengah. Itu tawassut yang berkaitan dengan seimbang. Tidak itu piring ke kanan, juga tidak piring ke kiri. Tapi ini terkait dengan itu melakukan sesuatu. Yang baik-baik pakai yang kanan, yang buruk-buruk pakai yang kiri. Nanti orang-orang yang berbuat baik nanti diberikan itu kitab itu dengan menerima dengan tangan kanannya, yang satu diberikan dengan tangan kirinya. Itu menunjukkan bahwa yang kanan itu pasti itu baik, akan masuk surga, yang kiri itu nanti akan masuk neraka. Itulah kurang lebih itu beberapa hal terkait dengan keutamaan mendahulukan tangan yang kanan-kanan. Saya sebutkan dulu satu hadisnya dari anjuran untuk mendahulukan yang kanan atau menggunakan yang kanan terkait dengan yang baik-baik. Kemudian mendahulukan yang kiri atau menggunakan bagian kiri ketika itu terkait dengan sesuatu yang kotor. Yang pertama hadisnya, hadis yang muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammuna. Beliau itu sangat suka untuk melakukan itu mulai dari kanan-kanan. Fi sya'nihi kullihi, dalam segala urusannya. Artinya ini yang baik-baik. Fi tuhurihi, ketika beliau bersuci, baik itu tayamum atau wudu atau mandi. Wa tarajjulihi, ketika beliau itu bersisir. Wa ta'na'ulihi, ketika beliau itu memakai sendal atau memakai sepatu, itu dimulai dari yang kanan. Itulah contoh itu hadis-hadis yang menjadi dasar atau dalil dari judul yang panjang yang sudah sedikit saya jelaskan satu per satu itu. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.